Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 71, 7272, and 74. How are you today? Okay. In this meeting, we would like to continue our discussion about English subject. And for this meeting too, we would like to have a new discussions. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke unit baru or bab baru, new unit. Okay, now let's open your book. Sekarang dibuka bukunya. Let's open your book page. Okay, page 110. 110. Okay, have you opened your book, page 110? Okay, before I would like to explain about the material, I would like to share a screen first, so you can see from the screen. Okay. Okay, this one. Okay. Have you seen the screen now? Sudah bisa dilihat ya screen-nya. Nah, so today, jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang the articles. What is articles? Nah, articles itu apa sih? Nah, this one, articles itu jadi to modify the noun. Jadi dia itu fungsinya untuk memodifikasi noun untuk apa ya? Jadi dia tuh artikel itu biasanya ada di depan kata benda dan dia fungsinya itu untuk memperjelas kata benda itu. Kayak misalnya dia apakah seekor, sebuah, atau yang lainnya. Nah, in this meeting, we would like to discuss about the article a, an, and the. Maybe I believe that all of you have have ever heard about these articles. Madam sih kayaknya percaya kalian udah pernah mendengar, or maybe you have familiar with this article, atau mungkin sudah familiar, sudah ini terbiasa dengan artikel ini a, an, and the. Nah, but maybe you never bukannya never ya, you don't know. Jadi kamu tuh mungkin ada yang belum tahu when we use the article a, when we use the article an, and the, like that. Okay, so in this meeting we would like to discuss about that. Maybe we start from the article a and an. Kita mulai dari artikel a dan an ya. When you read a text or when you read a question, sometimes you find a word kadang kalian suka ketemu kata dan en, iya nggak sih? Iya dong. The ini udah banget nih. Nah, the articles and en katanya. Jadi artikel dan en ini to modify non-specific noun. Nah, jadi dia untuk memodifikasi non-specific. Apa sih non-specific itu? Maksudnya itu non-specific di sini itu kata benda yang belum pasti. Ya, jadi kita belum tahu nih maksudnya si lion sama eleven-nya itu yang mana, because the lion and eleven is so many in this world. Di seluruh dunia itu kan ada lion and eleven. Nah, kita belum tahu nih lion dan eleven yang mana. Jadi kita pakai artikel a dan an. Ya. And then for example like this nih. There are a lion and an elephant at the zoo. Nah, jadi katanya ada seekor singa dan gajah di kebun binatang. Nah, ini jadi dia fungsinya untuk itu dulu ya, untuk memodifikasi noun. That's why we use them the first in the first sentence. Nah, jadi kenapa sih kalau di teks di awal-awal teks itu dia pakainya kata e dan en? Nah, karena bendanya yang kita maksud itu belum spesifik, ya, belum spesifik. Ya, it refers katanya. Nah, ini tuh menyatakan, jadi si e dan en-nya itu menyatakan singa dan apa namanya, gajah yang ada di seluruh dunia tuh. Jadi seperti itu ya. Contoh misalnya nih,
For example, I have a story. Madam punya. Atau I would like to tell you a story. Madam kasih cerita misalnya gini. I have a bicycle. I have a bicycle. The bicycle is expensive. Nah, di sini nih. Jadi, sebelum kita masuk ke kalimat ini, kita lihat yang the dulu deh. Jadi, katanya di sini kalau the itu digunakan untuk specific noun. Jadi, kita sebagai listener, sebagai pendengar, itu kita tahu benda yang dimaksud oleh si pembicara. Misalnya ketika kita ngomongin kayak ini, I have a bicycle. Madam punya sepeda. The bicycle. Nah, karena kamu udah tahu maksudnya itu sepedanya Madam. Oh iya, mungkin one of you here ever seen my bicycle. Mungkin di sini ada yang pernah ngeliat sepeda Madam. Jadi udah tahu. Jadi kita di kalimat keduanya nggak pakai e lagi, tapi kita pakaikan the. The bicycle is expensive. Tuh, ya. The bicycle is expensive. Nah, tadi di sini dibilang katanya artikel e dan en itu digunakan di first sentence, di kalimat pertama. Ya ini nih kalimat pertama nih. Ini kalimat pertama ya. Nih. I have a bicycle. Ini kalimat pertama. Kenapa di kalimat pertama? Because we as a reader, we don't know what the things is. Jadi kita tuh belum tahu nih bendanya tuh kayak yang mana gitu. Sepeda yang mana, sepedanya siapa. Nah ketika I say I have a bicycle, so it's clear. Ini udah jadi spesifik. Jadi Madam punya sebuah sepeda. Nah, di second sentence, di kalimat keduanya, dia bukan pakai e lagi, tapi pakai the. Kenapa? Karena kita udah tahu maksudnya, oh sepeda yang itu. Ya, jadi the bicycle is expensive. Pakainya the. Jelas sampai sini? The differences between the article en and the. Ya. Jadi kalau the itu untuk yang bendanya sudah kita tahu yang dimaksud. Oh, yang ini. Kalau yang belum kita tahu, kita biasanya pakai for example lagi nih. Sandra look for a key. The key is her atau the key is under the chair. Nah, jadi katanya Sandra looks, di sini pakaiin S ya, karena Sandra itu she. Sandra looks for a key. Jadi Sandra itu looks for di sini artinya mencari ya. Looks for apa? Looks for ini mencari. Jadi Sandra mencari sebuah kunci. Nah, ketika in the first sentence kita belum tahu nih. Jadi kita pakainya a key. Kunci yang mana nih yang dimaksud. Nah, ketika di kalimat kedua kita udah tahu, oh ya kuncinya Sandra yang itu. Jadi kita pakaikan the key is under the chair. Sampai sini jelas? Oke. Nah, kita lihat di sini. Look at your book. Kita lihat buku kalian nih. Oke. We use a before a noun that starts with a consonant, and we use an before a noun that we start with a vowel. Jadi vowel itu huruf vokal. Nah, ini kayaknya udah pada tahu ya. E itu untuk yang apa? Ya, E itu jadi untuk yang A, I, U, E, O, ya kan? Terus kalau N itu untuk yang kalau E itu untuk yang konsonan, kalau N itu untuk yang vowel. Vowel itu huruf vokal ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Vowel, ya, vowel. Jadi N is for vowel.
What is vowel? Vowel is vokal. Nah, ini kita mau membedakan antara e dan n ya. Bedanya e dan n itu apa? Jadi vowel itu vokal. Oke, huruf vokal apa aja? Huruf vokal pasti tahu ya. Apa aja? A, I, U, E, O. Tuh ya, A, I, U, E. And then e itu untuk apa? E is for consonant. E itu untuk consonant. Itu untuk konsonan. Konsonan ya beside A, I, U, E, O, selain A, I, U, E, O ya. Konsonan itu A, I, U, E, O. Nah, jadi dia selain A, I, U, E, O. Konsonan itu apa aja ya? B, C, D, ya. Itu namanya huruf konsonan. Nah, tapi some of students, beberapa siswa itu berpikir, jadi tuh yang pakai itu kata benda yang diawali dengan huruf konsonan kayak book itu pakainya a book. Nah, tapi ternyata itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan vowel dan konsonannya itu bukan dari huruf awalnya, tapi dari pronunciation-nya, dari cara pengucapannya. Tuh ya. Contohnya misalnya jam. Apa bahasa Inggrisnya jam? Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya jam? Oke, hour ya. Jam itu hour. Nah, hour itu ternyata kalau di sentence-sentence itu pasti nulisnya gini kan. Ini example di kalimat ya. I will wait. I will meet you, atau jangan I will deh. I have met you for an hour. Tuh, lihat. For an hour. Pakainya iya nggak sih? Iya dong. Coba deh kamu perhatikan deh kalau misalnya in a sentence atau in a text, pasti hour itu pakainya an hour, bukan a hour. Kenapa? Padahal dia hurufnya ini H loh, madam. Iya, H itu dia bukan A, I, U, E, O ya. Dia konsonan. Tapi ketika kamu baca kata hour, nah pronunciation huruf awalnya itu dia bukan hour ya, tapi hour. Dia huruf A gitu. Jadi dia masuknya ke vokal, makanya pakainya n. Ya. Nah, ada lagi yang dia itu padahal vowel, tapi dia pakainya e. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya university, pernah nggak? Ya, nih. University. Nah, nih, contoh kalimatnya misalnya, my brother is studying in a university. Pasti pakainya a university ya, university, bukan an university. Loh, kenapa madam? Padahal dia itu university itu kan huruf awalnya U ya, huruf awalnya dia U. U itu kan vowel. Iya, memang dia huruf awalnya U, but tetapi when you pronounce, ketika kamu mengucapkan kata university itu yang keluar itu pronunciation-nya itu huruf Y. University itu kan konsonan, berarti dia pakainya artikelnya jelas sampai sini. Jadi tidak selalu dilihat dari apa namanya huruf awal dari kata itu, tapi when you pronounce it, ketika kalian mengucapkannya ya. Oke. Jelas sampai sini? Jadi dan an itu untuk yang singular. Biasanya dia untuk benda-benda yang singular. Apa itu singular? Singular itu tunggal ya, karena itu artinya sebuah, seekor dan sebagainya.
based on this word that stand with that articles. Jadi berdasarkan kata yang berdiri berdampingan dengan si artikelnya itu ya. Nah, tapi di sini dia selain untuk menyatakan singular dan an itu juga ada rules-nya, ada aturannya. Apa itu aturannya? Nih, kalau an itu untuk vowel. Vowel itu apa sih? Vowel itu huruf vokal. Vokal apa? A, I, U, E, O. Itu vowel. Nah, kalau itu untuk konsonan. Konsonan itu apa sih? Konsonan. Huruf konsonan itu apa, Madam? Beside, selain ya. Hati-hati nih. Beside, selain A, I, U, E, O. Nah, untuk menentukan dia pakai en dan it's not depends on the first word from the word. Ya. Jadi, bukan first word, first letter from the word. Jadi, itu tidak tergantung pada huruf pertama dari kata itu. Kayak misalnya our ini kan konsonan. Iya nggak sih? Iya dong, our itu konsonan. Tapi ternyata our itu pakainya an. Kenapa? An itu kan untuk vowel nih ya. Tuh, an itu untuk vowel. Tapi ternyata dia padahal ini konsonan, harusnya kan Karena our pronunciation-nya itu our. Huruf yang keluar adalah when you pronounce it, ketika kamu mengucapkan itu a. A itu adalah vowel. Jadi pakainya an walaupun dia konsonan. Nih. Ya. Oke, and then contohnya university. Nah, padahal ini u, u. Huruf u itu kan apa namanya? Dia vowel ya, vowel. Tapi kenapa Madam pakainya karena when you pronounce the word university itu pakai yang keluar katanya adalah university. U berarti itu huruf apa? Konsonan ya, U. Itu kan bukan a, i, u, e. Nah, itu. Apa semua U, Madam? Enggak semua U. Hati-hati. Ada juga umbrella. Umbrella itu tetap walau pronounce-nya itu tetap vowel. Kata umbrella. B-nya umbrella. Tuh. Ya, kalimatnya. I need an umbrella. Nah, what is umbrella? Siapa yang tahu umbrella? Umbrella, it's you need these things when raining. Ya, kamu perlu benda ini ketika hujan. Apa itu umbrella? Ya, pintar. Payung ya. Jadi umbrella itu adalah payung. Nah, when you say umbrella, huruf apa yang terucap umbrella? A, ya. A itu berarti vokal, vowel. Nah, pakainya adalah n. Meskipun dari huruf awalnya kita juga udah tahu ini adalah u. U ini kan a, i, u, e, o. Vowel. Tapi jangan terkecoh dari tulisannya. But from the pronunciation. Tapi dari cara pengucapannya ya. Oke, sampai sini jelas? Bedanya dan en jelas ya. Nah, tadi kalau the untuk apa? The itu digunakan ketika we have known the things ketika kita udah tahu benda yang dimaksudnya itu. Ya, kita pakainya the. Sampai sini jelas. Nah, katanya di sini some words are not modified by an article. We don't usually use article for people. Nah, jadi katanya nggak semua itu pakai artikel katanya nih. Some words are not modified by an article. Beberapa kata itu tidak menggunakan artikel. We don't usually use article. Nah, kita tuh nggak perlu pakai artikel untuk orang, negara, sama makanan. Tuh inget-inget ya. Jadinya nggak pakai artikel itu orang, negara, dan makanan. Ya, kayak misalnya negara apa sih? I live in Indonesia.
I stay in Indonesia. I stay in Indonesia. Tuh. I stay in Indonesia. Jadi nggak usah di depannya tambahin I stay in Indonesia. Nggak usah. Ya, jadi I stay in Indonesia. Nah. Tuh. Oke, jadi I stay in the Indonesia itu nggak perlu ya. Ini contohnya, we say I went to Japan. Nah, langsung aja I went to Japan. Ini kan negara ya. Jadi nggak perlu I went to the Japan. Nggak usah. Jadi kalau negara, orang, makanan itu nggak usah kasih artikel. Contohnya lagi, he play tennis with Ben. Ben ini kan nama orang ya. Ben ini nama nih. Ya. Jadi nggak usah he play tennis with the band. Nggak usah. Jadi langsung aja he play tennis with band. Dia bermain tenis dengan band. Tuh. They had breakfast at 9 o'clock. Ya. They had a breakfast for 9 o'clock. Nah, had breakfast. Jadi nggak usah they had a breakfast. They had a breakfast. Ternyata nggak usah pakai berarti kayak misalnya lunch, have a lunch, have dinner, nggak usah have a dinner gitu ya. Oke. Jadi langsung aja. We have dinner. We have lunch. Nggak usah pakai artikel. Sampai sini jelas? Semoga jelas ya. Oke. Terus kita lihat contoh deh, contoh-contoh dulu. Contoh misalnya gini. Ada kalimat ini. Wait, I have a sentence. Madam punya kalimat nih. Coba dijawab ya. Jawab bareng-bareng. Bla 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 sofa. Titik ya. Bla 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 sofa is red. Oke, nah. The first, yang pertama ini kita isi dengan apa sih? There is apa? Atau an atau the. This is the first sentence. Nah, kalau the first sentence berarti kan kita bendanya belum tahu yang mana nih yang dimaksud. Berarti kita pakainya artikel apa? Ya antara dan en. Pakainya atau en. Ini vokal atau konsonan? Coba say atau pronounce this word. Coba diucapkan kata ini. Sofa. Sofa. Berarti huruf yang keluar adalah huruf konsonan. Berarti pakainya ya. Tuh, there is a sofa. Nah, kalimat keduanya ada kata sofa lagi. Berarti kita sudah tahu sofa yang dimaksudkan. Berarti pakainya apa? The sofa. Ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Oke, good job. The sofa jadinya ya. Next. Kita mau masuk ke yang selanjutnya nih. Nah, di sini katanya. Oke, di sini we would like to discuss about countable nouns. Countable nouns itu apa sih? Nah, jadi kata benda itu, ini Madam hapus ya. Jadi noun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama countable. Yang pertama adalah countable, terus yang kedua apa? Uncountable. Ya, jadi ada countable, ada uncountable. Nih. Ya, countable itu apa sih, Madam? Countable itu ini nih, countable nih. Ya. Some countable are made in a plural with the following. Jadi dia ada countable itu kayak misalnya benda-benda yang bisa dihitung. Can count. Atau kalau bahasa Indonesianya bisa dihitung.
without things, tanpa perlu ada alat bantu. Jadi kita bisa menghitung benda itu tanpa ada alat bantu, itu disebut dengan countable. Nah, kalau uncountable itu cannot count, tidak bisa dihitung namanya. Tidak bisa dihitung in bahasa Indonesianya. Tidak bisa dihitung ya. Jadi uncountable itu cannot count, tidak bisa dihitung. Nah, kita mau bahas tentang yang countable, yang bisa dihitung. Katanya di sini kita ada beberapa kata yang biasanya kan kalau bendanya itu lebih dari satu itu ditambahkan s ya. Kayak misalnya apa? A bag, bag itu bisa dihitung. Kalau 2 jadi 2 bags. Tambahin s ya enggak? Ya kan? Tuh tambahin s ya. Misalnya flower, sebuah bunga. Kalau ditambahin, kalau lebih dari satu misalnya 4 flowers. Flowers itu pakai s ya, 4 flowers. Ya enggak? Nah, tapi di sini ada beberapa kata yang akhirannya, contohnya misalnya diakhiri dengan konsonan y. Y. Nah, kalau diakhiri dengan huruf Y, huruf L lagi, huruf Y, itu nanti dia si Y-nya itu berubah jadi I dan ditambahkannya IS. Jadi bukan S aja, jadi IS. Contohnya one lady, nih lady. Akhirannya kan Y, ya kan? Jadi kalau 2, 2 ladies. IS tuh, 2 ladies. Ya. Jadi Y-nya change become I, Y-nya berubah jadi I, terus ditambahkannya IS. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Semoga jelas ya penjelasan Madam. Even we cannot meet face to face, meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, Madam harap our learning process will be efektif ya. Jangan ada yang sleep, tidur. Karena kenapa? Nanti kan kita akan ada PTS, PAS. Nah, rugi banget nih kalau yang di kelasnya tidur. So you have to manage your time. Jadi kamu harus mengatur waktu ya. Walaupun kita tidak tatap muka, you have to be responsible. Harus bertanggung jawab. Ingat pesan Madam. Oke, terus ada lagi kata-kata yang diakhiri CH, CH, X, SH, nih, SH, SS, S. Atau huruf S saja itu tambahkan IS katanya. Nah, sama kayak yang tadi. IS. Contohnya, a match. Two matches. Nih, to match. Tuh, tambahinnya IS ya, karena dia CH. A box. Two boxes. Ya. A brush. Two brushes. Tuh. Nih, brush. Akhirannya kan SA. Ini CH. Ini X. A glass. Jadi, a glasses. Nih, glass. Ya, jadi glasses. Tuh. Oke. Bus. Two buses. Bus. Akhirannya S, jadi tambahin IS. Sampai sini jelas? Oke. And then, ada lagi yang diakhiri vowel, huruf vokal. Apa vowel tadi? Huruf apa? Vowel? Vokal ya. Vowel O, ada yang diakhiri dengan huruf vokal O, itu ditambahkan IS. Contohnya apa? A potato. Nih, a potato apa? A potato? Kentang ya. Kalau 2 kentang berarti 2 potatoes. Pakainya IS tuh ya. A tomato. 2 tomatoes. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Madam. Ya. Jadi kalau yang akhirannya O tambahkan IS sama yang tadi CH, X, SH, SS, S. Itu tambahin IS. Nah, tapi ada lagi yang bentuk singular dan pluralnya itu tidak ditambahkan S. Ini kita pernah bahas nih, man ya, man. Pluralnya jadi pakai E, man. Woman jadi woman. Tuh. Child. Kalau satu child, kalau banyak children. Orang, person, jadi people. Kayak waktu itu kita pernah juga apa? Tikus ya. Tikus apa tikus?
Kalau satu seekor tikus apa? A mouse ya, a mouse, seekor tikus. Atau nggak usah pakai langsung aja mouse karena dia udah satu nih ya. Jadi kalau itu jadi apa? Mouses. Bukan apa? Mice ya. Kalau tikusnya banyak pakainya bukan mouses tapi mice. Tuh. Sampai sini jelas? Jelas ya. I hope it's clear for you. Oke, kita coba latihannya deh. Let's we try the questions. Nah, nih. Write the plurals. Kamu sudah nulis bentuk jamaknya nih. Hapus dulu sebentar. Ayo, sambil ditulis di bukunya ya. Ayo ditulis di bukunya. Write in your book, your English book. Ayo di bukunya dibuka. Nanti pas PAS ada taftish ya. Walaupun kita nggak ketemu, nanti Madam minta tolong untuk bukunya ditaftish. Kelas 7. Oke, kita lihat di sini. Day. Nah. Day jadi apa? Days. Madam, kok days sih? Bukan days. Bukan gini, Madam. Bukan ya. Day ini cukup ditambahkan S. Kenapa? Karena dia, nih, di sini itu hurufnya memang Y, huruf akhirnya Y, tapi depannya itu dia vokal. Jadi kalau di depan huruf Y-nya itu huruf vokal, tinggal ditambahkan S. Kalau yang tadi kan di depannya itu huruf konsonan. Ya, coba nanti kita coba yang lain. Dish. Nah, SH nih, belakangnya SH. Berarti tambahannya kalau pluralnya jadi apa? Jadi dishes ya. Jadi dishes. Pakainya IS. Oke. And then bag. Kalau pluralnya jadi bags. Nah, bags. Terus box, akhirannya X. Apa kalau akhirannya X ya? Tambahkan IX ya. IS, boxes. Tuh. Nah, ini nih akhirannya Y. Ini akhirannya Y, Y. Tapi di depannya itu dia hurufnya konsonan, R. R itu kan konsonan. Jadi apa? Secretary. Tuh, secretaries. Ya, secretaries. Oke, sandwich. Akhirannya apa nih? CH ya, sandwich. Berarti tambahkan IS. Sandwich. Child. Child apa? Childs. Bukan. Child itu apa tadi? Udah ada bentuk khususnya ya. Dia apa? Children. Ya. Children. Match. Pertandingan nih. CH akhirannya jadi match. Nah, flower. Langsung aja apa? Flower. Tambahin S aja ya. Flowers. Pluralnya. Bentuk jamaknya ya. Vegetable. Vegetables. Sayuran. Sayur-sayuran jadi vegetables pakai S. Avocado. Akhirannya O. Berarti tambahkan apa? O, S atau IS? IS ya. Jadi apa? Avocados. Avocado. Oke. Beige. Beige apa beige? Pantai. CH akhirannya CH. Berarti pakainya S atau IS? Oke, dia pakainya IS ya. Betul banget IS. Jadi apa? Beige.
Family nih akhirannya Y, Y, huruf sebelumnya konsonan atau vokal? Konsonan. Jadi pakainya IS ya. Oh, kita rubah jadi IS. Jadi apa? Families. Families. Dictionary. Tuh, Y lagi, tapi huruf depannya apa? Huruf depannya itu dia huruf konsonan. Jadi pakainya IS ya, IS. Jadi gimana? Dictionaries. Dictionary apa sih? Dictionary itu kamus ya. Ini kalau yang belum tahu artinya tadi, avocado itu alpukat, beige itu pantai, family keluarga, dictionary itu apa? Kamus. School. School apa? School. Sekolah ya. School itu sekolah. Oke, school itu sekolah. S atau IS? S aja ya, school. S. Langsung. Lunch. Nggak usah, lunch itu makan ya, makan. Jadi kita nggak usah tambahkan artikel. Iya, karena dia nggak ada singular atau pluralnya. City, Y. Y ini berarti depannya sebelum huruf Y-nya itu konsonan atau vowel? Konsonan ya, T. Berarti jadinya cities. Pluralnya cities. Two big cities. Oke, hotel. Langsung aja hotels ya. Hotels. Watch ini S atau IS? Watch. Jam tangan. Apa? IS ya, karena CH terakhirnya nih. Watch. Oke, IS. Animal. Animals atau animal? Ya, dia animals, tambahkan S aja. Animals. Tuh. Nah, ISS nih, glass. Jadi, tambahkan IS atau S? IS ya, jadi glasses. Glasses tuh bentuk itunya. Dress jadi apa? Dresses, pinter. Fly. Fly, kita lihat fly. Y, depannya itu konsonan atau vokal? Konsonan ya, jadi apa? Flies. Tuh, flies, IS. Bus, S, akhirannya S pakainya apa? IS atau S lagi? IS ya, buses. Tadi kan ada di contoh ya. Man, bentuk pluralnya tinggal terpakai E, man. Nah, orange, tinggal tambahin S aja, orange. Tuh, ya. And then person, bentuk pluralnya person apa? Bukan persons, tapi apa? People. That's good. People. Telur, egg. Tinggal tambahkan S, X. Okay. Apple, just with S, apples. Okay. Do you understand now? Sudah paham belum sampai sini? Sudah? Okay. If you have understand, please do your book. Coba dikerjakan bukunya nih ya. Open your book page. 111 activity 3 and 4 ya, activity 3 and 4, 3 dan 4 saja, activity 3 and 4. Where you should do, just do in your English book, kerjakan di buku bahasa Inggrisnya saja. Next meeting we will discuss about this. Nanti pertemuan berikutnya Madam akan bahas bareng-bareng ya, nanti dikoreksi bersama lagi. And then you can look at your book page 108. Nah, ini bisa dikerjakan yang activity 1.
Match the following picture with the words or phrases from the boxes. Nah, jadi di sini coba tolong dikerjakan. Ini dilengkapi nih, kan ada gambar. And then there is some words in the boxes. Ada kata-kata di dalam box itu. Coba kayak nomor 1 itu gambar apa sih? Pisang. Apa itu pisang in English? A banana. Oke, number 2. Itu gambar apa tuh? Bawang. Apa bahasa Inggrisnya bawang? Nah, coba dikerjakan sekarang. So, next meeting, we would like to discuss activity 1, activity 3, and activity 4. Ya, sampai sini jelas? Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Do your English book, dikerjakan buku bahasa Inggrisnya. Kalau masih ada yang bingung, you can ask your friends. Bisa ditanyakan ke teman kalian yang sudah paham, ya. Kayak misalnya kalau 71 bisa tanya ke Asril, Arsil, bukan Asril ya, Arsil. Terus siapa lagi? Banyak ya, kayaknya Madam agak lupa nih nama-namanya Arsil, karena kita nggak pernah meet face dan face. Tugasnya sudah dikumpulkan ya, nilai gimana nih nilainya sudah diberikan ke Pak Asyik. Segera dikumpulkan sekarang juga ya. Nih langsung yang pembahasan yang kemarin, video yang kemarin itu. Madam masih menunggu nilai kalian. Oke. Atau kalau setuju 2, kalau masih ada yang belum paham bisa tanya ke Emil ya, Elang, siapa lagi, banyak deh pokoknya, tapi yang Madam terkesan dengan mereka-mereka yang Madam sebut itu Madam hafal banget ya. Oke. Sampai sini sudah jelas? Tugasnya dikerjakan ya, dikerjakan. Dan 72 juga Madam tunggu nilainya. Mana nih nilainya? Madam belum dapat nilai itu sampai sekarang. Bisa langsung dikasih nih, kan hari ini Pak Asyik piket lagi. Please give the score to Mr. Asyik today for 71 and 72. 72 langsung kasih ke Pak Asyik aja deh juga sekalian. Setelah selesai belajar langsung dikasih nilai dari pembahasan video kita yang hari Senin kemarin. I still wait for the score. Madam tunggu nilainya. Okay, guys, nice to meet you today. Senang bertemu kalian hari ini. I hope this explanation can be useful for you. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat. Kalau masih belum jelas, nanti kita akan bahas lagi in the next video or next meeting. Okay, thank you for your attention. Terima kasih untuk tidak tidur selama pembahasan. See you again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.